Kemudian PRT ini yang agak susah ya. Jadi tolong coba dilihat dulu. PRT, Program Evaluation and Review Technique. PRT digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian kegiatan dalam suatu proyek. Menurut Soeharto 2002, metode PRT mencakup 3 perkiraan waktu. Jadi ada 3 waktu. Kalau tadi kan cuma 1. Ini ada waktu pesimistik, waktu most likely atau TM, kemudian ada waktu optimistik TO. Untuk pesimistik adalah waktu yang paling panjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Jadi waktu kegiatan ini dilaksanakan apabila terjadi hambatan lebih dari semestinya. Jadi ini tuh waktu yang pesimisnya itu kita bisa melaksanakan aktivitas itu tuh paling lama tuh berapa hari atau berapa minggu. Kemudian di sini adalah most likely itu kayak tengah-tengahnya lah, waktu penyelesaian kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi dilaksanakan dalam kondisi normal dengan hambatan tertentu yang dapat diterima. Ya kalau ada hambatan bisa lah, masih bisa di-handle. Kemudian waktu optimistik atau TO adalah waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek. Waktu kegiatan berjalan baik, tidak ada hambatan sama sekali. Jadi kita tidak mempertimbangkan resiko-resiko, oh ini misal materialnya bakal terlambat atau bagaimana, ini optimis. Jadi paling cepat itu kita melaksanakannya berapa lama. Pahami, intinya gini Lis, kalau kalian bingung pesimistik, itu tuh kalau kalian pesimis gitu kan berarti berarti tuh istilahnya kayak yang paling lama gitu loh. Aku pesimis nih, ini bakal datang tepat waktu. Aku pesimis nih, ini bakal dikerjakan tepat waktu lah. Makanya untuk waktu pesimistik itu dia paling panjang waktunya. Kalian tuh untuk kasus ini ya, maksudnya di kuliah ya, nggak perlu bingung waktu pesimistiknya dapat dari mana, kok bisa tadi 18. Kemudian untuk TM-nya itu dari mana, kok bisa 15. Ini yang penting kalian tahu, untuk pesimistik itu adalah waktu yang paling panjang yang mungkin diperlukan. Karena kenapa panjang? Karena bisa terjadi hambatan yang lebih dari semestinya. Yang namanya orang pesimis kan gitu kan, nggak optimis. Jadi kayak, aduh materialnya ki mesti bakal telat nih datangnya. Aduh, ini hujan nih bakal ganggu waktu ngecornya. Nah ini makanya dia pesimistik itu lama, karena dia merasa untuk hambatannya itu banyak dan waktunya diperlukan adalah lebih dari semestinya. Kalau yang most likely ini adalah kegiatan proyek yang paling memungkinkan. Intinya ini adalah tengah-tengahnya. Jadi kayak dia tetap mempertimbangkan adanya keterlambatan dan lain sebagainya. Tapi dia tetap ada optimisnya. Oh ini meskipun terlambat, tapi kita bisa kok cepat ngerjainnya. Jadi makanya dia yang tengah-tengah. Kalau yang optimistik atau TO, ini kalian ingat-ingat ada TP, TO itu ingat-ingat ininya aja. O optimis, M most likely. Intinya tengah-tengah lah, medium kalau misalnya kalian bingung. Kemudian P itu pesimis. Nah, itu bisa diingat-ingat. Nah, untuk waktu optimistik adalah waktu tercepat. Jadi itu kayak tanpa mempertimbangkan nggak bakal telat lah ini. Jadi kita bisa menyelesaikan misal mendesain. Biasanya itu desainer bisa desain selama 5 hari. Paling cepat itu adalah 5 hari tanpa hambatan apapun. Nah, itu adalah waktu optimistik. Jadi waktu kegiatan berjalan baik tanpa ada hambatan. Nah, ini rumus-rumusnya, kan saya bilang kalau nggak perlu ngapalin. Yang penting ini kan udah ada. Jadi untuk menghitung expected time itu adalah waktu keseluruhan. Intinya kayak gabungannya waktu si TO, TM, sama TP. Nah, ini dibagi 6 dia. Ini adalah waktu yang nanti kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya, yang nanti bisa dimasukin ke diagramnya, atau nanti bisa dihitung setelah-setelahnya pakai varians. Ini kan juga nanti variansnya masih ngitung di TPTO-nya. Nah ini untuk expected time-nya ini nanti digunakan di mu ini nanti. Karena kan kita ngitung untuk jalur kritisnya. Dan jalur kritis itu pakainya adalah si expected time. Adalah waktu yang intinya wes gabungan dari semuanya. Itu adalah expected time. Rumusnya seperti ini, kalau mau dibaca TO ditambah 4 kali TM ditambah TP dibagi 6. Nah ini ada varians. Nanti saya tambahin untuk standar deviasi. Varians ini adalah
kuadratnya standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi ini cuma TP min TO dibagi 6 aja. Tapi kalau varians, ini adalah dikuadratkan. Nanti kan ada rumusnya juga yang di tabel. Kemudian untuk menentukan perkiraan waktu proyek itu menggunakan perhitungan probabilitas pakai tabel normalitas. Kalian harus ingat-ingat yang kemarin udah sih ngambil statistik industri. Itu kan udah baca tabel juga Walpole. Nah ini kalian lihat untuk tabel normalitasnya. Ngitung Z-nya ini dari X sama dengan jumlah waktu pelaksanaan proyek yang dihadapkan. Ini keseluruhan. Jadi keseluruhan waktunya dalam melaksanakan proyek itu berapa jumlahnya. Kemudian mu adalah rata-rata proyek yang dapat diselesaikan. Tadi ya kita ambil jalur kritisnya A sama C. Yang paling panjang itu adalah 25 waktunya. Kemudian dibagi sama standar deviasi. Standar deviasi itu ini tok. Enggak, yang perlu dikuadratkan. Jadi TP min TO dibagi 6. Nah, itu nanti kita sebenarnya kalau ngikutin tabelnya itu bisa kok kelihatan. Nah, ini nanti diagramnya tak pindah yang belakang. Jadi, ini yang di diagram waktunya ini adalah waktu yang expected time yang sudah gabungan tadi. Yang TO ditambah 4 kali TM ditambah TP. Nah, ini waktu yang udah jadi 1. Kemudian kita hitung jalur kritisnya, waktu terpanjang adalah 15 tambah 10, 25. Wes kan? Ini adalah waktunya. Ini kan makanya contoh. Ini sudah diketahui TO yang optimistik tadi berapa, yang TP pesimistik tadi berapa, yang TM most likely-nya berapa. Saya ulangi lagi untuk TO, optimistik adalah waktu yang paling cepat. Jadi tanpa hambatan. Untuk TP adalah pesimistik, waktu yang paling panjang atau terlama. Jadi banyak untuk pertimbangan-pertimbangannya kenapa di waktunya bisa lama. Kemudian untuk most likely, ini tetap mempertimbangkan hambatan, tapi dia juga yang paling cepat lah istilahnya mengerjakannya. Jadi TM ini tuh yang tengah-tengah. Ini rumusnya untuk mencari expected time yang dijadikan 1 tadi loh. Kenapa kita bisa nyari jalur kritisnya adalah A dan C. Ini adalah dari waktu expected time. 15 ditambah 10. Ini yang paling panjang dia 25. Jadi kita lihat jalur-jalurnya tadi. Jadi yang paling panjang adalah AC 15 tambah 10 25. Nah, ini hitung standar deviasi. Standar deviasinya adalah TP pesimistik dikurangi optimistik dibagi 6. 18 dikurangi 12 adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian ini diteruskan, kalau mau ngitung varians, di sini itu tinggal dikuadratkan, ini standar deviasinya. Yaitu, nah ini ada analisisnya ya, jadi tergantung sama waktu kritis, perhitungan penyimpangan standar, ini tuh standar deviasi ini. Perhitungan penyimpangan standar ini adalah standar deviasi, kemudian untuk menghitung probabilitas adalah akar penjumlahan varians. Varians itu adalah kuadrat dari si standar deviasi. Nah, contoh waktu kritisnya adalah kegiatan A dan C. Maka dari itu yang dihitung adalah yang A sama C, mu-nya. Untuk probabilitasnya juga A sama C. Ini akar varians A ditambah akar varians A ditambah varians C. Ini tuh maksudnya A kuadrat di sini karena tadi nggak ngitung varians ya. Jadi ini standar deviasi dikuadratkan, ini standar deviasi dikuadratkan. Sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1,33 kuadrat. Ini tadi standar deviasi. Nah, ini 1 kuadrat ini jadi varians karena dikuadratkan. Untuk probabilitasnya hasilnya adalah 1,667. Total waktu kritisnya ini dari AC tadi adalah 25 hari. Probabilitas proyek ini dikerjakan dalam 30 hari. Ini adalah waktu keseluruhan pengerjaan proyek 30 hari. Jadi Z-nya di sini dihitung X dikurangi mu. X-nya adalah waktu pengerjaan keseluruhan dikurangi mu-nya ini adalah total waktu kritis 25 hari dibagi probabilitas 1,667 sama dengan 3. Terus kalian lihat tabel kurva normalnya. Berarti kan jumlahnya tadi 30, kemudian Z-nya adalah 3,
Hasilnya di tabel kurva normal adalah 0,99865. Kalau kalian bisa browsing itu juga ada, biasanya tabel kurva normalnya aja. Jadi probabilitas pekerjaan selesai dalam 30 hari itu adalah 99,865%. Jadi pekerjaan itu bisa dilaksanakan selama 30 hari, kemungkinannya adalah 99,865%. Jadi memungkinkan seluruh aktivitas itu dilaksanakan selama 30 hari. Karena 90%. Sudah?